Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kakak Channel. Bertemu lagi dengan saya Kiki Kusnadi. Baik, dalam video kali ini saya mau bikin cara install games. Untuk gamesnya sendiri sekarang eFootball atau PES 2021. Tapi sebelum masuk ke cara installnya, silakan teman-teman simak terlebih dahulu hal penting sebelum melakukan proses install. Oke, ini untuk hal-hal penting sebelum install, ini harus diperhatikan untuk teman-teman supaya proses instalan tidak ada kendala atau lancar nanti sampai bisa gamesnya dimainkan gitu. Yang pertama itu pastikan teman-teman sudah menonaktifkan antivirus dan Windows Defender. Itu harus ya, program tersebut harus dinonaktifkan dikarenakan biasanya itu bisa saja mengganggu proses instalan games Patani atau game crack. Kalau untuk caranya sendiri teman-teman bisa cari aja googling ya di internet cara menonaktifkan antivirus, Windows Defender atau Real Time Protection. Kalau Real Time Protection itu disesuaikan dengan Windows yang digunakan, kalau antivirus ya disesuaikan dengan antivirus apa yang digunakan untuk menonaktifkannya. Yang kedua, pastikan teman-teman sudah mengupdate driver PGA. Driver PGA merupakan komponen penting untuk bermain game sehingga driver tersebut harus sudah diupdate. Kalau teman-teman kebingungan bisa cek komentar yang disematkan di bawah cara update driver PGA dan juga driver sound card, yaitu bisa satu paket itu. Yang ketiga, pastikan teman-teman sudah menginstal Microsoft Visual C++ dan mengupdate Direct. Kenapa harus menginstal Microsoft Visual C++ dan Direct? Dikarenakan software tersebut merupakan software pendukung yang isinya itu ada DLL system, file system. Kalau teman-teman belum pernah melakukan install dan update, silahkan lakukan terlebih dahulu supaya file sistemnya lengkap, sehingga nanti ketika mau play games itu tidak terjadi error gitu. Kalau teman-teman memerlukan program software tersebut, boleh teman-teman cek komentar yang disematkan di bawah, sudah ada caranya. Dan yang terakhir, pastikan teman-teman sudah mengupdate WinRAR. Bagi yang download, silahkan update dulu WinRAR-nya, dikarenakan kalau yang download itu nanti dapatnya PyRAR. Otomatis WinRAR itu harus sudah terupdate. Kenapa harus diupdate? Dikarenakan kalau WinRAR menggunakan versi lama itu bisa saja terjadi error ketika extract dikarenakan menggunakan versi WinRAR yang lama. Silahkan update saja ke versi terbaru untuk WinRAR tersebut. Oke, selain dari 4 poin tersebut ada tambahan sedikit. Yang pertama itu bagi yang download nanti dapat file partisi itu harus di-download semuanya, nanti harus digabung baru diekstrak gitu. Dan juga pastikan bagi yang download jaringan itu harus benar-benar stabil ketika melakukan proses download. Cari waktu yang tepat untuk melakukan download supaya jaringan stabil sehingga hasilnya juga bagus. Ketika diekstrak itu tidak terjadi error. Dikarenakan kalau jaringan jelek kadang-kadang ketika nanti selesai download PyRAR yang diekstrak itu jadi korup. Solusinya gimana kalau terjadi korup? Ya harus download ulang lagi untuk PyRAR-nya seperti itu. Makanya di sini saya menyediakan dua pilihan. Bagi yang mau download ya silahkan tinggal download saja. Terus yang kesusahan atau kesulitan untuk download dikarenakan jaringan yang tidak stabil, ada saya pilihannya buat beli kaset DVD. Kalau kaset DVD teman-teman itu nggak usah download lagi, tinggal lakukan saja prosesnya untuk proses installnya, proses copy dan lain-lain itu tidak usah download lagi. Bahkan software pendukung pun Microsoft Visual C++ dan Direct sudah disediakan bagi yang beli lewat kaset. Oke, seperti itu saja untuk hal penting yang ingin disampaikan sebelum masuk ke instalan. Oke, saya harap teman-teman sudah menyimak hal penting sebelum melakukan install. Harap diperhatikan juga ya, harus benar-benar disimak, takutnya nanti untuk instalan malah terjadi masalah gitu. Baik, sekarang langsung saja masuk ke prosesnya, dan mohon maaf ini sambil proses yang lain juga. Apabila ini terkoneksi ke internet, teman-teman matikan saja koneksinya. Kalau ini terkoneksi dikarenakan lagi digunakan buat upload dan download game requestan teman-teman ya. Dan sekarang langsung saja di sini teman-teman yang download itu dapat 8 file partisi, dan yang beli lewat kaset itu dapat 4 keping kaset DVD. Silakan kalau yang kaset itu kopikan terlebih dahulu ke penyimpanan yang ada di PC teman-teman. Harus digabung dalam satu folder seperti dalam video kali ini ya. Dan yang download pun silahkan download semua partisinya terlebih dahulu, baru lakukan langkah-langkah
pada video kali ini. Oke, sekarang langsung saja di sini kalau sudah digabung seperti ini, tinggal teman-teman extract saja, cukup saja part 1 yang di extract ya. Yang lainnya itu karena udah digabung seperti ini, file partisi itu otomatis ke extract. Jadi sekarang tinggal klik aja part 1, klik kanan mouse, lalu di sini untuk extract itu ada 3 pilihan. Ketiga pilihan ini sama aja fungsinya buat extract, silakan gunakan menyesuaikan juga ya. Kalau saya akan gunakan extract here dan tinggal tunggu saja ini proses extractnya sampai selesai. Untuk video akan saya percepat. Oke, di sini untuk proses ekstrak sudah selesai. Tinggal buka saja ini hasil ekstrakan. Untuk filernya ini bagi yang dari kaset boleh dihapus, kalau yang download silahkan amankan terlebih dahulu, takutnya nanti ada perlu. Di sini saya akan hapus saja karena masih ada ya backupannya yang lain, supaya gak double ya saya hapus. Dan buka saja hasil hasil ekstraknya. Lalu sekarang tinggal jalankan saja setupnya. Klik kanan mouse lalu pilih Run as Administrator. Nah, di sini untuk membuka kunci ini ya, di sini ada tulisan press up to unlock this screen. Sekarang klik saja pada area instalan di sini, klik mouse kiri ya, lalu tekan tombol up. Tombol up itu tombol yang ada di keyboard sebelah kiri ya, arah ke atas. Nah, setelah diklik seperti ini, lalu klik saja install. Dan sekarang di sini klik proses. Untuk lokasi install silakan ditentukan di lokasi instalan harus ada 40 gigaan. Saya cek terlebih dahulu. Nah, ini ada 100 giga, masih kuat ya. Harus ada 40 gigaan, jangan sampai kurang dari ini. Jadi akan saya pindahkan ke lokasi instalan game seperti biasa di D Games di sini ya. Lalu klik OK. Dan hilangkan checklist pada install DirectX 9.0C. Setelah seperti ini klik next. Lalu di sini hanya ada satu ya yang ditandai, tapi ini tidak akan ada masalah apapun. Di sini tinggal klik install saja. Nah, sekarang tinggal tunggu saja ini proses install. Untuk videonya akan saya percepat. Oke, di sini untuk install sudah selesai. Lama install di sini 51 menit 32 detik ya. Jadi ditunggu saja untuk proses installnya. Saya klik finish. Nah, untuk hasilnya sendiri nanti akan tampil di desktop. Sebentar. Nah, ini ada tulisan Play eFootball 2021. Dan ini bisa disetting terlebih dahulu untuk gamepad sebelum bermain ya. Disetting terlebih dahulu gamepad dengan cara klik ini open file lokasi. Lalu di sini cari, tunggu bentar ya, belum tampil. Di sini ada setting ya.
tinggal buka saja ini setting, klik kanan mouse, pilih Run as administrator. Nah, kalau udah tampil tinggal setting-setting saja, disesuaikan ya untuk settingannya, disesuaikan dengan monitor dan dengan spesifikasinya untuk bermain, apakah mau di 60 fps atau 30 fps. Tapi cek dulu di sini di bagian spesifikasi apakah sudah bagus statusnya atau masih jelek ya. Kalau udah bagus itu bisa ditingkatkan ya. Nah, di sini disesuaikan saja untuk kontrolernya juga ya. Nggak usah diubah juga, tinggal sesuaikan ya untuk fungsi-fungsinya. Nggak usah pakai X360CE juga, ini udah bisa ya. Tinggal setting-setting aja lagi untuk fungsi-fungsi kontrolernya. Kalau udah klik OK, dan sekarang tinggal mainkan gamesnya. Oh iya, untuk update-nya sendiri ini belum terupdate. Kalau mau update silakan cari aja di YouTube atau di internet untuk update-nya, dan ikuti saya cara update-nya. Ini yang saya bagikan hanya master game-nya saja. Seperti itu saja untuk video kali ini. Yang mau request putar games boleh komen di bawah. Ada dua requestan terbagi dalam dua ya, ada reguler dan VIP. Reguler itu lewat komentar YouTube, kalau VIP itu lewat support dan traktir. Seperti itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini untuk tesnya ya. Sekali lagi ini tanpa update. Oke, ini dia ketika masuk permainannya. Which has so much riding on it. As stands here, the curva, as the locals call them, made for quite an impressive sight, all in support of the grand old lady of the Italian game. As you can see, we've already started here. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Paulo Dybala. His game's all about control and subtlety, rather than power and strength. But that doesn't make it any less effective. He can go... It's in way! And he's there to make a great save. Well, what can I say? Truly wonderful goalkeeping. Look, there are some very good headers of the ball in this team now, and they'll be demanding the Great lead! Try. The outcome could so easily have been different. good effort, very good effort. He would have at least wanted to make the keeper work though. And they've been caught out here. Oh, right, he sorted that out. Away from immediate danger. Yeah, he's fouled him there.
upfield. Try as they might, they just couldn't get into an attacking area. Here's Cristiano Ronaldo. Out to the left it goes. Chance to break. In by Matuidi. He's gone for it! Just couldn't quite turn it in. Rangers can defend those situations better by stopping the crosser at source. Out for a throw-in. Really good feet. Well, that looks a foul. Yeah, referee's given it. That is good defending. It's been repelled. Finds himself eased off the ball. Brings it forward. Nicely measured pass. Now it's Higuain. His left is bang. That's a hit! He can bounce on that. Oh, smart save. This could fall anywhere. Goes for goal! Safety. Goes for it! Oh, it's die-hard defence and the willingness to put his body on the line. Very impressive. Good challenge, he just stood firm. Just to point out, Peter, that fullbacks are quite high. And what are they trying to achieve? Well, it's obviously a move to push. He'll have a go! Well, he doesn't need a second invitation, even from that range. Quadrado. Right through the middle. Now it's Dybala. And he's onside. He wasn't very far from making something happen by himself. Lovely to see. It's still a possession this, but very little to show for it. Brushed off the ball there. Dybala making a foray down the right. And he's cut it out. He could have been in, just needed a better final ball. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its turn. Steve Davis has got to read it and intercepts. Still, rather frustratingly, it is 0-0. Great strength, too strong for his opponent. Very well to intervene. Golson. Dybala with the foul. Higuain tries running with the ball at his feet, gets away from his opponent. Higuain striding forward, facing goal. He's had a shot! It's there! Well, let me assure you that scoring just before half-time is always a real treat. And when it's going to be top talents who delivers it, it just seems to fuel confidence that little bit more.
But you know, thinking about that, I think they perfected that on the training ground because it took them seconds to get the ball from back to front. And they really commit forward in numbers too. It was all very well drilled. Oke, seperti itu saja untuk tesnya. Mudah-mudahan lancar. Happy gaming.